Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Ibu akan memberikan materi tentang pendahuluan teknologi informasi berupa output itu bisa berupa printer, speaker, atau screen ya. Dan CPU atau Central Processing Unit ini adalah brain atau otak dari sebuah komputer ya. Dan storage itu adalah sebuah fasilitas yang bisa menyimpan data sehingga dia bisa digunakan di kemudian hari. Nah, di sini perlu kita ketahui dulu ya bahwa dalam sebuah komputer itu terdapat tipe-tipenya ya. Jadi tipe-tipe tersebut ya diklasifikasikan berdasarkan tujuan atau fungsi pembuatannya ya. Nah, di sini contoh tipe-tipe apa saja ya. Ada yang kita kenal sebagai superkomputer. Nah, jadi yang hebat itu bukan orang saja, adanya Superman ya. Komputer juga ada supernya, namanya superkomputer. Jadi dia hebat seperti Superman ya. Kalau Superman, kalau orang biasa itu dia tidak sangat lemah. Kalau Superman dia bisa kuat, bisa pukul tembok misalnya, bisa membengkokkan besi misalnya, dia bisa berlari kencang. Jadi dia memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki pada umumnya. Begitu juga superkomputer, dia memiliki kelebihan-kelebihan yang dia tidak dimiliki oleh komputer-komputer yang biasa kita pegang ya. Nah, di sini deskripsinya ya, biasanya superkomputer itu digunakan pada sebuah sistem yang besar ya. Contohnya di sini National Defense ya, atau Departemen Pertahanan. Nah, Departemen Pertahanan harus memiliki superkomputer untuk melindungi negaranya ya. Atau Aerospace. Nah, jadi misalnya NASA ya. NASA itu sebuah national laboratory ya. Di sana dia akan mempelajari benda-benda langit sehingga informasinya yang harus dirangkum itu cukup banyak sehingga dia membutuhkan sebuah superkomputer ya. Nah, di bawah superkomputer ada namanya mainframe. Nah, jadi mainframe di sini dia juga powerful ya. Dan biasanya dia ditemukan dalam multinasional atau dalam sebuah bisnis yang besar. Contohnya airline company ya, perusahaan penerbangan atau oil company. Jadi dia tidak sekuat superkomputer tapi masih juga cukup kuat ya. Nah, jadi mainframe itu di bawah superkomputer. Nah, contohnya di Unsiah ya. Unsiah itu memiliki server-server di mana server-servernya tersebut berguna untuk menyimpan database Unsiah. Contohnya seperti data perwalian, data mahasiswa baru ya, data yang mengambil mata kuliah atau e-learning, atau sekarang kita sistem absen menggunakan SIM kuliah. Itu semua membutuhkan komputer yang bukan biasa saja. Nah, biasanya kalau dia mau berjalan dengan lancar, Unsiah harus memiliki sebuah mainframe ya, bukan superkomputer. Kalau superkomputer lebih hebat lagi, tapi dengan mainframe saja sudah cukup ya. Ya seperti perusahaan penerbangan ya, dia perlu data-data bagaimana suhu, curah hujan, terus trafik, itu kan sangat crowded. Jadi harus memiliki komputer yang cukup cepat ya. Oke, lalu di bawahnya ada mini komputer ya. Mini komputer less powerful than mainframe komputer. Jadi dia di bawah lagi dari mainframe ya. Dia sebenarnya namanya mungkin mini, terkesan kecil, tapi di sini tidak portable, not portable ya. Jadi tidak bisa dibawa-bawa juga ya, tapi dia lebih levelnya di bawah mainframe.
Nanti kalau yang kita biasa pakai di rumah-rumah itu biasanya desktop ya, desktop personal computer atau PC ya, personal computer. Nah, ini biasanya komputer yang disimpan di meja dan biasanya digunakan ya oleh kita di rumah atau di kantor-kantor, karena biasanya PC ini untuk perorangan atau bisa beberapa orang bisa juga, tapi cenderung data-datanya tidak terlalu banyak ya. Lalu di bawahnya lagi ada portable laptop and notebook computer. Nah, ini laptop yang sedang dipegang sama kita nih sekarang. Ini juga sebuah tipe dari sebuah komputer dan dia levelnya masih di bawah desktop. Kenapa? Karena biasanya laptop yang tipis itu tidak dibekali dengan kipas ya, sehingga dia mudah panas ya. Jadi yang kecil-kecil, laptop yang kecil-kecil itu tidak sanggup untuk menjalankan program misalnya ya. Biasanya dia akan cepat panas dan cepat rusak. Tapi kalau desktop untuk menjalankan program, misalnya kalian ingin merancang program apa ya, nah, nanti kan dia harus hidup mungkin 24 jam. Nah, itu kan perlu kipas, perlu pendingin ya, supaya kerja dari alatnya itu lebih stabil. Nah, jadi kalau portable laptop itu biasanya hanya untuk ya, misalnya ketika kita mau presentasi ya kan itu tidak cukup lama, atau mau melakukan kuliah daring seperti ini, kan itu tidak cukup lama. Jadi cukup menggunakan laptop. Lalu ada lagi di bawahnya ada handheld computer. Nah, handheld computer ini contohnya iPad, PDA ya. Jadi seperti kegunaannya sudah seperti komputer, tapi dia bisa kita genggam ya, dan kita bisa bawa kemana-mana. Laptop juga bisa dibawa kemana-mana, tapi ukurannya mungkin lebih besar ya daripada handheld computer ya. Lalu, oke. Nah, ini adalah penampakan dari superkomputer ya. Jadi seperti ini tampilannya ya. Jadi dia digunakan ya, bertugas untuk menghitung secara intensif ya, seperti perakiraan cuaca, riset iklim ya, atau untuk bidang militer. Nah, jadi kan karena dia perhitungannya berlangsung lama gitu ya, dan membutuhkan kecepatan yang tinggi, sehingga dibuat seperti ini ya, untuk memudahkan pekerjaan supaya dia tidak cepat panas. Nah, jadi setelah ibu telusuri, di sini ada IBM Submit ya di Oak Ridge National Laboratory. Dia merupakan top 1 ya, dia nomor 1 dari top 500. Dia memiliki kecepatan sebanyak 122,3 kuadrilion ya, dan dia dibuat di IBM Bill Lawrence Livermore National Laboratory Sierra. Nah, ini yang keduanya ya. Jadi yang pertamanya di ORNL ya, lalu yang keduanya di Sierra. Jadi ORNL ini terkenal dengan perhitungan-perhitungan untuk nuklir ya, untuk membuat reaktor. Nah, jadi untuk menghitung sebuah reaktor nuklir, pekerjaan dia bisa menggunakan superkomputer. Jadi nanti superkomputer ini membutuhkan username ya. Biasanya basisnya itu basis operationnya itu bukan Windows, tapi mungkin Unix atau Linux ya. Jadi nanti untuk masuk ke superkomputer ini, seseorang harus memiliki username dan passwordnya. Jadi nanti dari manapun bisa mengakses ya. Jadi bisa secara online. Kita lagi duduk di sini, tapi kita mau menghitung. Nah, menghitungnya bukan di komputer kita. Kita masuk melalui boot di situ ya. Lalu kita akses ke superkomputer tersebut melalui jaringan internet. Lalu nanti kita mengerjakan pekerjaan kita di superkomputer, walaupun masuknya lewat laptop di rumah kita ya. Nah, jadi nanti yang menjadi keunggulan itu memang kecepatannya ya. Jadi dia cukup cepat, sehingga kalau misalnya kita ingin menghitung
sesuatu program itu akan berlangsung dengan cepat, tidak perlu makan waktu yang lama ya. Bisa kita melakukan simulasi ya. Oke, selanjutnya adalah penampakan dari mainframe ya. Ini adalah mainframe dalam bidang kesehatan. Jadi ini bisa di rumah sakit ya. Jadi bentuk-bentuk mainframe itu seperti ini ya. Atau di sini Ibu gambarkan mainframe dalam bidang militer ya. Jadi mainframe adalah komputer dengan ukuran besar yang mampu melayani ratusan program aplikasi secara bersamaan, mendukung puluhan bahasa pemrograman yang berbeda, mampu menyimpan dan mengakses library rutin dengan kapasitas yang besar, mampu melayani ratusan transaksi secara bersamaan, bahkan lebih dan atau bisa lebih gitu ya. Dan kelebihan lainnya, dia berfungsi sebagai pusat data pada perusahaan besar ya. Nah, jadi seperti Ibu sebut tadi, misalnya di Unsyah ya, kita memiliki pusat data mahasiswa. Nah, di sini disarankan Unsyah memiliki mainframe, dan Ibu yakin Unsyah sudah memiliki mainframe ya. Nah, mungkin itu ya, yang lainnya mungkin kita sudah kenal ya, seperti iPad, PDA, smartphone ya, laptop, itu semua sudah tahu ya. Oke, lalu Ibu akan bercerita tentang input untuk komputer. Apa saja yang diklasifikasikan sebagai input ya? Nah, di sini keyboard. Nah, keyboard itu juga sebuah input. Input apa yang diberikan oleh keyboard? Nah, ada yang tahu? Iya, jadi input angka, input huruf ya, spasi, enter. Nah, itu hal-hal yang bisa diberikan oleh keyboard ya. Lalu touch sensitive screen and touchpad. Nah, biasanya untuk di laptop itu ada sebuah kotak kecil di bawah, itu bisa kita gunakan sebagai touch screen ya. Jadi kita ingin menggerakkan mouse ya, jadi kita bisa menyimpan tangan kita di situ, lalu kursornya bisa bergerak. Nah, itu juga sebuah input dengan menggunakan tangan kita tadi ya sebagai inputnya. Lalu ada magnetic ink character recognition. Nah, jadi di sini inputnya berupa karakter yang dideteksi dari sebuah medan magnet. Atau optical mark reading. Nah, jadi ada sebuah tanda ya, tanda optik. Nah, jadi itu sebuah alat ya, MICROM ini sebuah alat yang bisa membaca input menggunakan medan magnet tadi atau dengan tanda-tanda optik ya. Atau scanner. Nah, ini juga sama ya. Optical character recognition. Jadi misalnya kita ingin kita ingin misalnya hasil tulisan kita itu ingin kita masukkan ke komputer, caranya gimana? Kita gunakan scanner, kita simpan hasil tulisan kita itu di sebuah alat scan ya, nanti scan akan membaca secara optik. Nah, itu semua input ya, diklasifikasikan sebagai input. Lalu mice and trackball devices. Nah, ini mice itu tikus atau mouse ya. Mouse juga itu sebuah input. Jadi inputnya dengan kita memberikan ketukan tek. Nah, kalau ada klik kanan, ada klik kiri, itu akan memberikan signal kepada CPU ya. Lalu voice data entry. Nah, ini juga input juga. Jadi ada sebuah devices yang memasukkan data berdasarkan suara. Contohnya bisa di Google. Halo Google. Nah, seperti itu. Dengan panggilan Hello Google, lalu Google akan melakukan sesuatu berdasarkan input dari suara tadi ya. Jadi harus ada device-nya tentu saja. Lalu barcode atau e-post ya. Jadi barcode ini yang sering kita lihat di supermarket ya. Jadi ketika kita ingin tahu harga dari sebuah barang, kita tidak perlu repot-repot melihat list harga gitu kan, banyak barang tuh. Cukup operator saja memasukkan angka tersebut, lalu angka tersebut akan tipikal, akan hanya berupa satu, tidak akan sama ya barcode tadi itu angka tersebut. Lalu si petugas tadi akan memberikan namanya dan harganya. Jadi ini kalau terjadi kesamaan
barcode, kita bisa cek dengan nama, lalu harga, sehingga hanya perlu men-screen saja barcode tadi, maka akan keluar namanya. Nah, itu sebuah input juga ya, dan ada alatnya. Dan digital kamera juga dia sebuah input ya, yang nanti inputnya berupa gambar ya. Nah, ini penampilan ya, jadi mungkin ada yang masih belum terbayang ya. Jadi kalau keyboard kita sudah biasa melihatnya ya. Lalu touchpad, nah tadi yang Ibu sebut dalam laptop. Lalu tadi ada magnetic ya, magnetico. Jadi ada tulisan yang dirancang memiliki respon terhadap medan magnet ya. Jadi dengan men-scan tulisan tersebut, maka itu menjadi sebuah input bagi komputer ya. Atau di sini OMR, optical mark reading. Nah, jadi sekarang sudah ada ya, di scan kata-kata, nanti dia bisa membaca sendiri. Nah, itu inputnya berupa optical mark reading. Jadi dia khusus ya membacanya. Ya, mungkin semacam scan tapi yang cukup scan yang singkat ya. Yang di atasnya ini yang misalnya kita sedang ujian nih, kita bulat-bulatin, nanti akan dibaca oleh komputer ya. Itu sebuah input juga. Oke. Nah, ini mouse ya. Nah, ini digital kamera. Nah, ini alat untuk membaca barcode. Nah, ini semua adalah jenis-jenis input yang bisa digunakan untuk memberikan data atau informasi kepada CPU ya. Oh, ini mudah dipahami ya, ini hanya sebagai pengenalan dan pengetahuan. Itu dari jenis-jenis output yang biasa ada ya. Nah, lalu di sini ada tentang di sini Ibu tunjukkan ada dua jenis monitor ya, monitor CRT dan monitor flat screen. Nah, sekarang mungkin sudah beredar flat screen, mungkin yang CRT sekarang sudah tidak ada ya. Output yang lain itu adalah storage devices ya. Nah, itu juga output. Storage devices contohnya USB, CD-ROM, DVD, external hard disk. Nah, itu adalah output. Jadi bisa kita menulis sesuatu ya, lalu kita akan menyimpan dalam sebuah output. Dia terpisah dia. Lalu proyektor. Nah, proyektor biasanya kalau kita mungkin waktu di SMA gurunya suka menembakkan sesuatu ke dinding. Nah, itu adalah sebuah proyektor, itu adalah sebuah output juga ya. Nah, jadi di sini Ibu mengklasifikasikan perbedaan antara monitor CRT dan flat screen ya. Jadi dari segi berat ya, flat screen lebih ringan, displaynya lebih bagus ya. Sudut untuk melihatnya untuk flat screen itu kurang bagus ya. Jadi kalau lihat dari kanan kiri pinggir itu nanti akan silau ya. Tapi kalau CRT dia bagus ya, lebih jelas. Image kontrasnya juga bagus ya, karena mengandung banyak warna di situ ya. Power consumption-nya ya, konsumsi dayanya kalau flat screen lebih rendah, panasnya lebih dingin. Bisa menggunakan pens atau gun, biasanya CRT yang bisa ya. Nah, jadi nanti kapan kita menggunakan CRT, kapan menggunakan flat screen itu tergantung dari kebutuhan mesin ya. Nah, di sini Ibu ingin memperkenalkan tentang printer. Jadi printer juga ada macamnya ya. Ini adalah jenis-jenis output ya. Ada namanya inkjet printer. Jadi printer yang cara kerjanya menyemprotkan, diinjeksi, ditembakkan ya. Ada printer dot matrix. Dia pembentukan karakter dengan cara menekan jarum pada pita di atas kertas sehingga dapat mencetak sebuah karakter tertentu. Jadi kalau dot matrix nanti akan lebih terasa di kertasnya itu ya. Lalu ada laser printer, memanfaatkan laser sebagai media utama dalam percetakannya. Jadi kalau inkjet itu kan disemprot, kalau laser printer menggunakan laser. Biasanya keunggulannya laser itu akan lebih cepat ya untuk memprint daripada injeksi. Lalu thermal printer. Nah, jadi kalau thermal printer dia menggunakan panas ya untuk mencetak.
Nah, sehingga thermal printer ini biasanya kertasnya juga khusus ya. Nah, ini biasanya kalau di ATM ya atau di supermarket ada gulungan-gulungan kertas untuk mencetak transaksi kita. Nah, itu menggunakan biasanya thermal printer. Nah, biasanya nanti dalam waktu yang cukup lama, biasanya tanda-tanda di kertas itu akan hilang ya. Dia tidak akan berumur panjang karena dia sistemnya hanya memanaskan sehingga terjadi gelap dan terang ya. Lalu printer bubble jet. Nah, kalau ini mencetak tulisan dengan cara memasukkan satu demi satu titik tinta cair ke area tulisan. Jadi nanti hasilnya itu menyerupai hasil cetakan film. Nah, cetakannya akan cukup baik. Jadi biasanya untuk pamflet misalnya, untuk poster ya. Nah, biasanya menggunakan bubble jet itu hasilnya akan cukup baik ya. Printer solid ink. Dia dengan cara melelehkan tinta berdasar lilin lalu menyemprotkan pada kertas. Nah, ini printer ini dapat bekerja pada banyak jenis permukaan. Jadi dia kalau tidak hanya cukup di kertas, mungkin bisa di pakaian ya menggunakan printer ink. Lalu ada printer LED atau LCD, ada DTG, ada printer label, ada printer plotter, ada printer ID card. Nah, ini biasanya di bank ya, kita menggunakan printer ID card. Jadi artinya printer tersebut akan khusus dibuat dengan tujuan yang khusus juga. Nah, jadi seperti di supermarket untuk ngeprint tanda resitnya ya, nota pembelian kita itu tidak perlu menyimpan printer yang ada di kantor-kantor ya, karena dia hanya perlu mencetak hal yang tidak banyak, sehingga kita cukup menggunakan printer khusus ya. Nah, jadi tentu saja nanti dengan adanya perbedaan printer seperti ini akan membedakan dari harganya, sehingga akan lebih reasonable harganya tersebut ya. Oke, lanjutkan lagi. Nah, ini sebagai pengetahuan saja ya. Nah, ini contoh printer plotter. Di sini ada inkjet print, ada thermal printer, ada printer bubble jet ya, dot matrix printer, ada printer ID card. Di sini ada printer label, ada laser printer. Nah, biasanya di tempat fotokopi itu biasanya menggunakan laser printer. Ya, jadi dia akan lebih cepat. Solid ink, ya, ada DTG, direct to garment. Nah, ini untuk pakaian ya. Print dia menggunakan. Jadi gambar akan tercetak dengan detail ya kalau kita print. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan. Misalnya kita menggunakan printer jenis inkjet ya. Nah, di sini diantaranya harganya murah ya, mudah digunakan, kecepatannya lumayan, dan dia tidak ribut ya. Nah, tapi ada kekurangannya. Misalnya ketika tintanya itu sudah habis, maka cukup mahal untuk mengganti tintanya ya. Lalu itu mungkin yang orang tidak suka dengan jack ya. Lalu ada laser. Apa dia keuntungan dan kelebihannya? Di antaranya dia high resolution, resolusinya tinggi. High print speed, kecepatan untuk memprintnya tinggi. Nah, sehingga untuk percetakan mungkin dia lebih menggunakan laser ya. Tapi tentu saja ada kekurangannya, diantaranya ya dia lebih mahal daripada inkjet printer. Lalu dot matrix. Nah, di sini dot matrix dapat memprint ya untuk multi part form. Misalnya kita ingin menggunakan karbon ya, kan lebih tebal tuh kertasnya, maka kita bisa menggunakan dot matrix ya. Nah, tapi biasanya dia kekurangannya dia ribut gitu ya, dan lambat mengetiknya itu. Bisa dot matrix itu digunakan untuk bagian keuangan ya. Jadi bagian keuangan yang butuh tanda tangan misalnya ya, atau di rumah sakit
untuk mencetak invoice yang butuh tanda tangan. Jadi kertasnya harus rangkap 2 ya, dengan kertas karbon misalnya. Nah, jadi kalau dengan dot matrix itu dia akan mencetak dengan kekuatan tertentu sehingga dia akan tembus ya. Nah, tapi kekurangannya dia lambat dan ribut ya. Lalu ini tentang thermal printer, apa kekurangan dan kelebihannya ya. Nanti mungkin bisa dibaca ya, sebagai pengetahuan saja ya. Nah, di sini Ibu juga cerita tentang storage ya. Storage itu ada berbagai tipe, ada primary storage, ada secondary storage. Nah, primary itu artinya penyimpanan yang utama ya. Penyimpanan yang utama tadi biasanya volatile ya. Volatile itu artinya ketika tidak ada daya ya, maka dia akan mudah untuk hilang ya. Jadi ini misalnya kalau kita lagi mengetik-ngetik ya, nah itu akan disimpan di primary ya. Nah, tapi kalau kita belum men-save-nya, maka hasil ketikan kita kalau mati lampu akan hilang. Nah, itu tetap ketika kita mengetik tetap disimpan dalam sebuah memori ya, tapi menggunakan memori sementara ya. Nanti ada yang dikenal sebagai RAM ya. Ada ROM ya, RAM dan ROM. Nah, nanti mungkin akan kita jelaskan lebih lanjut tentang RAM dan ROM ini ya. Nah, jadi kalau secondary itu adalah penyimpanan yang kedua atau kita kenal sebagai external memory. Nah, jadi non volatile artinya data itu akan tetap ada walaupun tidak ada power ya. Contohnya flash memory ya, floppy disk, CD, DVD, ini adalah sebuah storage yang berjenis secondary storage ya. Atau Blu-ray ya. Nah, sekarang film-film sudah disimpan dalam bentuk Blu-ray ya, atau magnetic atau cloud. Nah, sekarang juga orang juga lebih suka menyimpan di cloud ya, artinya menyimpannya di internet sehingga tidak perlu membawa-bawa dimanapun kita berada, kita bisa mendownloadnya asal kita mempunyai penyimpanan di sana ya. Kita punya account untuk menyimpan. Di Google biasanya ada Google Cloud ya. Apple juga ada Apple Cloud-nya. Lalu tertiary storage. Nah, jadi tertiary storage di sini biasanya melibatkan mekanisme ya, robot di sini. Jadi biasanya kita jarang untuk mempergunakan penyimpanan yang jenis tertiary ya. Lalu offline storage. Nah, jadi offline storage itu adalah sebuah penyimpanan yang dia tidak di bawah kontrol dari CPU ya. Jadi offline storage di sini ya, need human intervention to reconnect for subsequent access. Jadi perlu interferensi ya dari seseorang untuk bisa menggabungkan ke offline storage. Jadi biasanya offline storage itu memang tidak di bawah kontrol dari CPU-nya ya. Nah, ini salah satu penampakan dari cakram Blu-ray. Lalu di sini magnetic tape. Nah, ini yang zaman dulu ya, orang menyimpan dalam pita kaset seperti ini ya, atau cloud storage. Mungkin sekarang kita lebih menggunakan